ketika gue mengerjakan dua, tapi pada dasarnya secara waktu memanage-nya ini kewalahan gitu kan, otomatis akan cedera di salah satu project gitu kan, iya kan? Iya, dan gue merasa kurang puas aja sih dengan hal seperti itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kabar Pemalang, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan baik semuanya ya. Oke, hari ini saya Didi ditemani seorang narasumber ya, yang sangat inspiratif sekali ya. Yang pada hari ini kita sudah jauh-jauh hari mendatangkan beliau. Waduh, sudah jauh-jauh hari janjian sama beliau karena memang jadwalnya sibuk sekali ya. Jadi alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk ngobrol di Inspirasi Pemalang. Nah, tamu kita hari ini spesial sekali karena beliau ini adalah seorang seniman ya. Seniman asli Pemalang yang sudah melalang buana ya, yang sudah kemana-mana ya, di TV-TV nasional, bukan sebagai seorang aktor ataupun sebagai seorang artis, tapi lebih di belakang layar. Nah, sekarang saya sudah ditemani, kita langsung saja menyapa. Halo Bang Rinto, apa kabar? Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat semuanya. Bang Rinto, apa kabar? Baik ya. Terima kasih loh udah hadir. Ini susah sekali ya undang beliau, ini seorang orang nasional itu udah harus cari jadwal khusus ya buat ngeblog. Bang, bisa nggak kita ketemuan nih buat ngobrol-ngobrol? Terima kasih ya udah hadir di studio kita. Sama. Di studio kita yang baru. Style TV boleh? Boleh dong. Ini juga, ini remote-nya nih. Otok-otok ya? Oke Bang, ngomong-ngomong nih ya, ini kan di Inspirasi Pemalang itu memang kita tujuannya adalah menggali narasumber yang memang ini adalah seorang tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nah, kita memilih salah satunya Bang Rinto yang hari ini bisa hadir. Kita pengen tahu nih perjalanan Bang Rinto selama ini menjadi seorang pekerja kreatif di balik layar itu dari tahun berapa dan gimana ceritanya itu Bang? Silakan. Dari tahun, kalau start jadi editornya itu tahun 2005, tapi sebelum itu memang udah terjun di dunia perfilman, tapi di divisi penyutradaraan, jadi pencatat adegan dari Clapper Boy dulu, terus dari bawah ya Bang? Dari pencatat adegan. Itu berarti di bawah tahun 2000-an kali ya. 2000-an. Ya, cukup lama berarti ya. Berarti hampir 2000, sekarang 2022. Wah, udah 20 tahun. Pengalamannya udah luar biasa berarti ya. Oke Bang, kalau boleh tahu nih di Pemalang sendiri apa sudah lama mencoba untuk memulai di Pemalang terlebih dahulu edit video itu atau startnya sudah langsung ke Jakarta atau gimana Bang? Startnya di Jakarta. Startnya di Jakarta. Kalau dari Pemalang sendiri sebenarnya minus sih, pengetahuan itu minus, cuman gue berbekal suka ngayal gitu. Gue suka itu kalau imajinasi ya. Iya, kalau lihat interviewnya di Lestari tuh penulis gitu. Dia suka ngayal gitu kan. Iya, betul. Oh, itu sama tuh. Start dari ngayal, berbekal ngayal terus ke Jakarta, mepetin deh ke arah situ gitu. Awal bisa terjun ke situ ketemu sama sesama teman sutradara atau siapa yang bawa ke Jakarta atau ada proyek apa di Jakarta? Awal sih dulu lebih ke musik sebenarnya. Startnya lebih ke musik, terus ngikut ada vokalis band yang ada di reguler cafe itu main sinetron. Tapi sebelum itu memang sering bolak-balik gimana caranya ya biar masuk ke industri pertelevisian gitu. Udah seperti itu. Begitu ya udah gue nganterin deh jadi asisten lo, nggak apa-apa deh gitu. Jadi asisten dia ngatur schedule-nya mereka gitu kan, ngatur schedule si artis ini gitu kan. Habis itu di situ ternyata sutradaranya pegang 2 project.
Oke. 2 project, terus kekurangan lah pencatat adegan dan clapper boy itu gitu kan. Terusnya? Gue mau deh, gue magang deh gitu kan. Udah depan mata kan selama ini gue ngayal-ngayal gimana kan, begitu udah depan mata, ayo mau. Ini nggak ada bayarannya lu gitu. Iya nggak apa-apa, emang kenapa? Ntar lu gimana? Nggak masalah lah. Ayo. Emang itu yang gue pengenin gitu. Ya udah, gue kerjain. Tapi begitu magang 2 hari, oke dia langsung ini aja lah ya, langsung beneran gitu. Langsung praktek beneran. Langsung beneran kontrak aja gitu, karena prosesnya dipikir kok bisa cepat gitu. Ya karena memang sebelum itu memang cukup mencari tahu gitu, cukup belajar dari buku, terus coba nulis skenario, play ke mana kayak gitu. Oke. Berarti kuncinya sebenarnya pantang menyerah dan mau belajar, nambah jejaring lah ya. Pokoknya jangan memulai apa-apa harus, kalau katakanlah harus ada uangnya dulu baru kita mau kerja gitu ya Bang ya. Ini berarti mulai. Iya dong. Pokoknya diajak dulu, dapat pengalaman, baru deh nanti. Yang penting suka. Benar. Suka gue kerjain deh. Gitu. Oke. Nah, pasti dalam proses itu kan banyak hambatan ya Bang ya. Entah nggak sesuai dengan ekspektasi atau bisa jadi ditipu orang atau dan sebagainya, itu ada nggak? Sampai kalau ditipu orang sih enggak ya. Karena kalau misalkan masuk project yang memang tidak ada duitnya, biasanya gue akan lihat ini project ini memang gue suka apa enggak gitu kan. Secara alur cerita gitu kan. Kalau seniman banget ini. Kalau misalkan nggak dibayar pun nggak masalah. Ini keren nih gitu kan. Terlepas dari siapa yang bawa gitu. Yang penting, gue suka. Yaudah. Nggak ada bayarannya, nggak masalah gitu. Gue masih ada tabungan dikit-dikit gitu. Nggak sih, nggak sampai penipu-nipu gitu sih, nggak ada sih, nggak sampai. Karena memang kan ini industri ya, namanya industri kan kita berbicara sebuah bisnis, suatu hal yang besar gitu kan, pasti akan ada banyak banget kan resiko-resiko kayak gitu kan. Sebagai seorang editor ya, berarti katakanlah ya sekarang ya, editor. Bedanya editor zaman dulu 20 tahun yang lalu dengan zaman now itu apa Bang? Yang mungkin dari mungkin taste-nya atau karyanya atau seperti apa menurut Abang gimana? Enggak sih kan, belum tua-tua banget juga kan, jadi nggak dulu-dulu banget juga gitu. Menolak tua. Itu bedanya apa Bang? Nggak, seharusnya nggak ada bedanya sih. Tapi kalau misalkan era-era sebelum gue ini kan ngedit dengan seluloid kan. Belum masuk ke era digital yang harus potong-potong gitu. Itu jauh lebih rumit dan ya alhamdulillah gue memang tidak melewati itu gitu. Tapi sebenarnya tahu ya, alhamdulillah apa enggak gitu, karena itu juga ilmu kan. Yang seharusnya gue juga bisa makan gitu kan. Tapi ya gue nggak ngalamin itu, ya udah secara keseluruhan lebih ke digital aja, semua sama dengan anak sekarang gitu. Semuanya ya. Cuman kalau misalkan untuk konten YouTube dengan editor drama series TV gitu kan, itu kan memang agak berbeda ya. Kita harus mikirin continuity-nya gitu kan. Kalau misalkan untuk program di YouTube kan kita nggak mikirin gerakan ini tadi tangannya nggak di sini, tadi rambutnya nggak di sini gitu, nggak, sangat tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan di drama kan itu harus ada gitu. Tadinya di sini ya, ini iya gitu. Nggak boleh ujug-ujug kartunya tangannya ada di mana gitu, tahu-tahu handphonenya ada di mana gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Berarti memang harus disesuaikan dengan namanya temanya dari itu ya. Kalau boleh tahu selama ini yang ngedit tersulit itu di apa Bang? Film, sinetron atau sitkom atau apakah Bang? Dulu tuh gue ngerasain tuh karena nggak tahu, banyakan sutradara sih yang ketika ketemu tuh lebih ke arah ini Rinto nih romance gitu, Rinto nih drama gitu. Apa karena namanya Rinto gitu? Kepikirannya sesuai. Kadang juga seperti itu gitu. Iya. Ketika label itu sampai tuh berasa
oh iya ternyata tuh gue cukup kesulitan untuk komedi. Awal justru cukup kesulitan, dan itu juga lumayan banyak diakui banyak pelaku ya kan, termasuk pelaku di musiknya gitu kan. Gimana caranya kalau horor dikagetin orang udah gampang gitu kan. Nah komedi gimana caranya dialog apa satu notasi tuh orang udah harus tertawa geli gitu kan. Nah itu sama kesulitan gue tuh dulu tuh lebih ke arah komedi, tapi ya alhamdulillah sekarang mulai dengan project yang sekarang ongoing lagi tayang di TV nih sekarang, ya udah gue mulai meraba mulai belajar berkomedi gitu. Oke, berarti harus ikut-ikutan belajar tes lucunya dinaikin lagi ya tadi ya. Belajar mentertawakan hal yang lucu sekecil apapun ya. Oke, berarti yang untuk saat ini project yang ongoing apa yang dikerjain Bang? Amanah Wali yang tayang di RCTI ya. Oke ya, itu teman-teman jangan lupa nonton ya. Itu editannya orang Pemalang loh ya. Tapi itu ada tim editornya banyak. Kebetulan kalau sekarang cuma supervisiin aja. Oke, berarti ngontrol aja ya. Oke. Kalau selain di dunia editing, Bang Rinto saat ini bergelut di bidang apa aja Bang? Yang ditekuni? Apa ya? Selain editing, semua hal yang kayaknya ya yang pengen gue kerjain, yang suka ya udah gue kerjain. Kayak misalkan kemarin baru bikin musik gitu kan, bikin lagu gitu. Wih mantap. Bikin lagu terus tahun 2013 iseng-isengan gelar Taman Baca Anak-anak. Iya, literasi. Okay. Di sini di Taman Pati Sampun. Tapi sekarang udah off sih karena begitu ngantor di Jakarta. Pengelolaannya susah ya. Manajemen waktunya agak berantakan gitu. Berarti memang butuh tim ya sebenarnya untuk mengelola itu ya. Oke, Bang, ngomong-ngomong soal film, videografi dan yang lainnya lah ya. Kita ngobrol karena kita sama-sama orang Pemalang ya. Sebenarnya perkembangan anak-anak muda di Pemalang itu tentang minat perfilman ya ataupun videografi itu gimana Bang? Sudah sampai di titik mana dan layak nggak sih sebenarnya kita itu anak-anak muda bisa naik ke kancah nasional? Sebenarnya kalau misalkan opportunity-nya, kesempatannya semua orang di daerah manapun sama gitu. Sama, kesempatannya tuh sama lah, 1:1 bagus, bisa semuanya punya kesempatan untuk ke nasional, apalagi keluar ke Asia ataupun ke internasional pun sebenarnya bisa gitu. Tinggal apa ya, mulai mempelajari hal-hal yang baru, terus hal-hal yang terkini gitu. Kalau gue sih ngelihatnya seperti itu gitu. Kalau komunitas-komunitas film di Pemalang, apakah sudah pernah lihat belum? Kan ada beberapa ya konten di Pemalang itu ya, YouTube itu. Langsung tak sebut aja Mas Tarto itu konten apik. Teman kita sendiri itu sering banget itu bikin film-film kayak gitu kan. Itu apakah masih masukannya apa ini untuk anak-anak muda? Apakah harus ditambahin lagi film-filmnya yang semakin ini, karena kan sekarang kan by YouTube ya kayaknya jarang banget yang nonton TV ya Bang ya sekarang ya. Dan apakah standarnya harus mengikuti TV untuk editingnya atau gimana Bang? Harusnya sih sebenarnya kesadaran teman-teman yang pelaku kreator video ini sadar bahwasanya sekarang ada kesempatannya sama. Jadi kalau misalkan mindsetnya masih lokalan gitu kan, ya udah gue bikin konsep dengan yang Pemalang, yang dekat dengan orang-orang Pemalang gitu kan. Kan secara market menyempit. Cuman kan menyempit gitu. Kenapa nggak berpikir tentang market yang jauh lebih luas lagi gitu? Karena memang pada dasarnya platformnya sudah disediakan gitu. Iya kan, YouTube kan seluruh dunia yang lihat gitu. Kenapa
harus berpikir cuman yang dekat dengan Pemalang gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dieksplor. Apakah bikin komedinya dikasih title bahasa Inggris gitu kan. Misal seperti itu gitu. Atau kalau misalkan komedi Pemalang berarti ya dengan bahasa ngapa ya kasih bahasa Indonesia gitu biar semua orang juga bisa menikmati gitu. Terus isunya juga bisa ngambil dari isu nasional, isu dari luar negeri gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan digabungin dengan hal-hal yang terjadi di luar sana kan kita kan bikin kontennya kan nggak monoton ya. Iya gitu maksudnya skupnya tuh nggak kecil gitu. Iya, banyak referensi. Oke. Sekarang kesibukan dari Bang Rinto sendiri ya, selain jadi editing di salah satu perusahaan besar ini, apakah juga masih menerima project-project di luar dari perusahaan? Barangkali kan ya namanya bapak-bapak kan butuh tambahan. Gitu. Gimana Bang? Dulu tuh gue tuh lumayan terkenal untuk so idealis gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Dulu ya berarti ya? Jadi ketika semuanya berubah ketika apa? Enggak, maksudnya jadi ketika pegang satu project itu berasa menikah dengan satu orang dan gue setia gitu. Keseringan tuh cenderung gitu. Jadi ketika orang bilang perfeksionis itu ya ketika gue mengerjakan dua, tapi pada dasarnya secara waktu memanagenya ini kewalahan gitu kan, otomatis akan cedera di salah satu project gitu kan, iya kan? Dan gue merasa kurang puas aja sih dengan hal seperti itu. Mungkin dari situ orang melihatnya so perfeksionis gitu kan. Tapi pada dasarnya duitnya butuh. Duit butuh tapi sebenarnya juga pengen kualitas yang bagus juga ya. Kalau misalkan cedera salah satu project tuh kayaknya kok gue jadi ngerasa bersalah ya. Jadi kayak orang mengibaratkan karya adalah anak dari kita gitu. Betul. Dari si seniman itu tuh kayaknya gue rasain gitu. Tapi begitu ini cacat, kok gue yang ngerasa sedih gitu. Maksudnya cacat secara penyampaiannya kurang sesuai ekspektasi lah. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih Bang Rinto, kita juga penasaran sebenarnya di TV nasional ataupun program-program acara yang sudah Bang Rinto edit itu program acara apa aja tuh? Yang udah pernah diedit? Kalau ya komedi apa? Lebih kebanyakan sinetron ya. Oh sinetron. Sinetron apa? Sinetron awalnya jadi dari 2008 itu jadi editor. Dulu sebelum 2005 ke ini tuh asisten. Jadi 2008 baru pegang untuk editor tuh Cinderella. First time Cinta Laura ada di layar kaca. Layar kaca Indonesia. Becek ya, nggak jauh cek Cinta Laura. Mantap ya. Tapi emang gitu ya. Anaknya cerdas ya. Iya, kelihatan banget dia memang ini encer banget. Itu masih kecil banget tuh waktu main Cinderella itu. Cinderella. Terus apalagi Bang? Terus yang dapet buat gue itu penghargaan tapi baru nominasi gitu. Nominasi nominasi Festival Film Bandung, nominasi editing terpuji gitu. Nggak dapat lagu apa? Itu Cinta Laura juga. Judulnya Cinta. Tayang di Indosiar. Tayang di Indosiar. Yang main Cinta Laura juga. Cinta Laura. Itu. Terus apa lagi ya? Abis itu kayaknya break, gue pengen sesuatu hal yang lain deh gitu kan. Yang secara editing gue bisa bebas ngancurin gambar gitu. Iya gitu. Ini kalau misalkan terpaku dengan, kalau misalkan di drama kan satu scene ini udah beneran skenarionya detail kan. Ada dialog ini gitu. Kok gue kepikiran enggak, dialog ini harusnya nggak di sini gitu. Bisa nggak ya gue hancur-hancurin, pindah-pindahin kemana-mana gitu. Dengan gambarnya gue bikin black and white, gue bikin freeze frame, gue bikin apa gitu. Itu akhirnya
wah kayaknya pegang reality show seru gitu. Oke. Nah, di reality show kan Reality show, banyak tuh kan oke. banyak jegreng-jegrengnya tuh kita ngancurin gambar ya. Tapi Ya yang udah nonton pegang. nggak kerasa sih sebenarnya. Yang nonton nggak kerasa sebenarnya, menikmatin aja. Reality show yang pernah digarap apa? Tak ada yang abadi itu tayang di Tak Ada Yang- RCTI gitu. Oke, Terus tak ada yang abadi. sama bedah rumah juga sempet. Bedah rumah. Ya, waktu itu lumayan penghuni terakhir sama di Triwarsana Picture tuh lumayan lama untuk reality show itu. Oke. Sampai hilang apa ya? Nyawa dramawannya tuh hilang. Begitu nggak di sinetron langsung kewalahan gitu. Karena nggarap Ya, reality fokus show, ke reality show. Oke. Oke, Bang, kalau masalah editing itu kan sebuah pekerjaan yang untuk sebagian orang itu tidak mudah ya. Pasti ketika ngedit itu ada yang memang tipe orang yang aduh nungguin mood dulu deh gitu. Nunggu misalkan ada yang nunggu deadline paling ntar lah kelar 2 hari atau 3 hari lagi lah kayak gitu kan sebelum diminta sama atasan kayak gitu kan. Nah, itu untuk mengatasi bahwa kita bisa apa ya namanya ya, begitu kelar kerjaan langsung ngedit itu gimana? Tipsnya gimana, Bang? Kalau yang udah biasa dengan deadline sih biasanya emang yang bisa memburunya tuh deadline. Yang bisa memburu deadline justru ya. Yang bisa memburu nih oke. deadline tayang nih gitu misalkan. Tayang jam 5. Oke, berarti gua harus kelar sebelum jam 5 gitu. Oke. Nah, tapi lumayan riweh ya. Maksudnya gini, kalau misalkan nih dapat proyekan, misalkan sinetron, misalkan stripping kan lah, katakanlah stripping, dan itu kan pasti muter terus kan. Nah, itu kalau misalkan dalam proses editing ternyata atasan kita, wah nggak banget nih, ganti, revisi. Nah, itu gimana itu? Apa ngakalinya gimana itu untuk memanage seperti itu, menghindari hal-hal seperti itu gimana itu? Kalau menghindarinya ya memang harus disamain ya. Oh gitu. Nah, kita menyamakan frekuensi dulu nih gitu. Oh, berarti awalnya memang harus ada brainstorming dulu ya. Oke. Itu sih kalau menghindari emosi kita meluap gara-gara ini revisi sampai berapa kali gitu. Kalau zaman muda sih lebih beneran emosi sih, itu bisa Semua hewan bisa diem-dieman gitu. Diem-dieman sama produser juga diem-dieman biar sampai segitu. Paling parah apa itu? paling parah biasanya kan kalau misalkan di timeline itu kan dia bisa memberikan locator gitu kan. Locator itu titik-titik gitu, titik-titik merah. Ntar ini musiknya ganti, ntar musiknya ganti gitu. Oke. Lalu misalkan lagi ditinggal pergi terus ngatain dia preview gitu. Itu ini nggak patut dicontoh sih sebenarnya sih. Gitu. Tapi pernah kejadian gue bilang lain kali kalau misalkan nyampah dengan locator ini besok gue nggak kasih preview ya gitu. Langsung ya. Habis itu dia pergi gitu. Iya. Itu masa muda lah masih. Oke. Kalau Sekarang udah ini ya, sudah sekarang ya udah kita bernegosiasi aja gitu. negosiasi aja ya. Dulu masih zaman-zaman idealis kayaknya. Sekarang bisa nego lah ya gimana baiknya gitulah ya Bang ya. Oke, Bang, ke depan project yang pengen atau yang belum tersampaikan atau belum diraih buat Bang Rinto apa Bang? Yang pengen digarap? Nggak tahu sih, kalau gue karena bisanya berasa menjadi pekerja kan. Kerja di perusahaan orang gitu kan, kayak sekarang juga kerja di perusahaan orang, termasuk dulu freelance juga tetap kerja di perusahaan orang kan. Sebenarnya lebih pengen wirausaha atau bikin PT sendiri gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Harusnya gitu ketika udah tua nih gitu kan. Kayaknya harus punya bidang usaha sendiri gitu kan. PH gitu ya Pak? Iya gitu. Bikin PH kan di Pemalang gitu kan. Iya, oke. Tapi di Pemalang masih jarang yang bikin film. Baru-baru YouTuber juga belum banyak kan. Oke. Pengen ada ini nggak kolaborasi sama anak-anak Pemalang gitu? Kalau nggak salah dulu pernah jadi juri festival film ya di Pemalang ya. Itu gimana Bang? Nggak tahu, mungkin menurut Abang? Mungkin hilafnya dari panitia kali ya. Ini
taunya cuman Rinto doang gitu kan. Ya enggak, Ya udah, enggak lah, dipanggil, udah jelas dipanggil kapasitasnya lah. buat juriin gitu. Oke, terus gitu. gimana perfilman di Pemalang? Adakah potensi ke depan menurut abang? Lumayan sih, lumayan sebenarnya minatnya lumayan bagus gitu. Cuman ya apa ya? Kurangnya apa bang? Yang perlu kita tambahin atau yang perlu kita kurangin? Yang Masukan. yang kurang di daerah tuh biasanya permasalahan informasi ya. Oke, informasi perfilman di nasional itu seperti apa? Sementara di nasional itu kan kiblatnya pasti ke luar negeri gitu. Oh iya benar. Iya kan gitu. Itu akan mengikuti itu gitu. Kalau dulu dari UK terus Amerika gitu kan, Hollywood dengan pop culture-nya gitu kan. Sekarang Korea dengan pop culture-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan dari Pemalang akhirnya informasinya cuma sebatas Pemalang ya, ini memang harus ditemenin banget gitu untuk informasi yang sampai ke teman-teman Pemalang gitu. Soalnya ya Indonesia misalkan dari informasi di perfilman Hollywood, ya udah dari Pemalang sekalian aja ke sana gitu. Jangan yang di nasional kiblatnya Hollywood, terus untuk tayang di TV misalkan gitu. Tayang di TV di Pemalang, kiblatnya tayangan TV untuk tayang ya akan jadi cuman di Pemalang aja. Di Pemalang aja. Gitu. Oke, berarti poinnya perbanyak referensi ya bang. Iya. Nggak cuma melulu kita bisa memperkenalkan Pemalang lebih jauh lagi ya dengan mengambil referensi nggak cuma dari Pemalang aja, bisa jadi ke level nasional bahkan mungkin internasional ya dengan karakter-karakter misal Korea, K-popnya dan sebagainya. Oke, mantap. Bang, tadi kan ngomong-ngomong soal musik nih ya. Wah, saya dengar cerita kalau abang pernah ngeluarin single lagu ya. Itu tahun berapa bang? Baru kemarin. Oh baru kemarin? Baru kemarin. Tahun berapa ya? Awal-awal COVID. Oh awal-awal COVID. Ngeluarin single itu? Awal-awal. Akan semuanya kerja di rumah kan. Bingung ngapain, bete gitu. Terus mau produksi film indie di Pemalang juga nggak bisa gitu kan. Iseng-iseng nih bikin lirik lagu gitu. Akhirnya jadi gitu kan. Habis itu lemparan file. Kita nggak ketemu sama sekali dengan si penyanyinya, si pembuat musiknya gitu. Nggak ada yang ketemu gitu. Ya udah lemparan file. Oke, terus meeting. Pengennya konsepnya seperti ini. Habis itu baru masuk ke Aquarius. Iseng, itu juga iseng gitu masuk. Aquarius? Iya. Itu kan mayor label. Iseng kok masuk Aquarius. Iseng karena apalagi kalau nggak iseng, aduh ya. Karena apa ya? Gue ngerasa karena di industri pertelevisiannya udah lumayan lama kan. Jadi mencoba tahu maksudnya baru. Ini bakalan laku. Ini bakalan enggak gitu, Pak. Ini grade-nya apa gitu kan. Ini secara musik orang gampang inget nih gitu kan. Harusnya bisa nih gitu. Ya udah gue iseng aja lah gitu. Daripada tadinya mau publisher kecil gitu kan. Iseng lah kalau misalkan nggak diterima ya udah gitu. Begitu masuk ke nothing tulus lah ya. Nothing tulus begitu masuk katanya mereka happy gitu. Oh gitu. Nggak nyampe 1 menit gitu. Berapa kurang dari 30 detik. 30 detik. Awal tuh mereka happy gue. Oke. Ini yang mastering siapa gitu. Kebetulan gue pakai masteringnya juga emang yang ternyata mereka udah kenal juga gitu. Masteringnya sama siapa gitu. Masteringnya sama Dimas Pradipta gitu. Itu yang biasa ngerjain musisi-musisi ibu kota juga gitu, Afgan dan yang lain-lain. Oke. Nah itu ngambil genrenya apa? Pop rock atau apa? Disco, apa namanya, alternatif atau tadinya saya mikir ini apa ya, new wave apa gitu kan. New wave. Terus karena banyakan synthwave sih akhirnya secara genre synthwave gitu, synthesizer. Dan synthesizer itu bukan pencuci tangan.
Oke, luar biasa. Pokoknya sukses selalu ya, Bang Rinto ya. Thank you. Terima kasih sudah join sama kita di Inspirasi Pemalang ya. Teman-teman kalau pengen belajar lebih lebih dalam lagi mengenai video editing dan pengen silaturahmi sama Bang Rinto, di mana Bang? Di Instagram ada? Instagram ada Rintokus. Rentokus, @rentokus. Di YouTube? YouTube Belum ya? YouTube nggak aktif. Nggak aktif ya? Berarti di Lupa password. masalah orang. Ini katro banget ya, ini katro banget. Oh my god, bisa aneh loh ya. Oke, berarti @rintokus ya. Silakan teman-teman yang mau silaturahmi sama Bang Rinto bisa langsung Instagramnya beliau, DM silahkan. Asli orang Pemalang loh. Dan Bang Rinto ini sangat baik sekali untuk share ilmunya ya Bang ya. Untuk Mudah-mudahan anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Pemalang gitu ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan program Inspirasi Pemalang, dan kita ketemu dengan tokoh-tokoh inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Mantap.